Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi proses evaporasi untuk next slide. Di sini kami dan NPM 013. Saya Hanisa Sebastiana dengan NPM 005. Saya Suhak dari NPM 007. Saya Muhammad Canto dengan NPM 014. Saya Bagestio Dimas dengan NPM 0015. Evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan sebagian kandungan air dalam bahan pangan menjadi uap dengan suhu yang mendekati titik mendidih air. Evaporasi juga memiliki relevansi yang signifikan dalam pengolahan madu bubuk. Madu, sebagai bahan pangan yang kaya akan gizi dan memiliki kualitas yang unik, memerlukan proses pengolahan yang tepat untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan awet. Dalam pengolahan madu, madu, sehingga menghasilkan produk yang lebih padat dan lebih awet. Proses evaporasi ini memungkinkan pengurangan aktivitas air dalam madu yang pada gilirannya menghambat produk. Next slide. Salah satu jenis evaporasi yang digunakan adalah evaporasi vakum, yaitu suatu evaporasi yang dapat mengubah zat cair menjadi uap pada suhu yang relatif rendah menggunakan tekanan di bawah atmosfer. Salah satu tujuan evaporator menggunakan vakum adalah agar proses pengolahan madu tidak menggunakan suhu terlalu tinggi yang dapat merusak kandungan madu akibat adanya sentuhan panas. Evaporator vakum dapat dilanjutkan dengan proses pendinginan memakai vakum cooling yang bertujuan untuk mempercepat proses penurunan suhu madu secara cepat, sehingga panas tidak terperangkap di dalam madu. Proses evaporasi dan pendinginan yang dilakukan dalam dapat komponen pertama enzim diastase keberadaan enzim diastase pada menjadi indikasi keaslian madu berasal dari tubuh lebah. Nilai minimum enzim diastase dalam SN adalah 3 diastase number DN. Selanjutnya adalah keberhasilan dan temuan yang didapatkan dari proses evaporasi, yaitu optimasi pembuatan serbuk madu dengan menggunakan metode pengeringan vakum. Dari penelitian diperoleh bahwa kondisi optimum pada proses pembuatan serbuk madu dengan menggunakan pengering vakum sebagai berikut: tekanan 10 milibar, temperatur 700 derajat Celcius, waktu pengeringan 2 jam yang ditandai dengan serbuk madu yang dihasilkan kering dan bertekstur halus, kadar air sekitar 0,8 sampai 2,85%, dan komposisi madu optimum yaitu madu 40% dan gula 60%. Sumber dari penelitian tadi diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nirwantoro dan Emma Hermawati dari jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung. Selanjutnya, adapun kesulitan utamanya. Yang pertama, kualitas dan konsistensi produk. Pada skala kecil, menjaga kualitas dan konsistensi produk madu bubuk mungkin lebih mudah karena kontrol yang lebih ketat dapat dilakukan pada setiap tahap proses. Namun, pada skala operasi ditingkatkan,
Mempertahankan kualitas yang sama dan konsistensi produk bisa menjadi tantangan besar. Yang kedua, pengendalian proses dan teknologi. Skalabilitas proses pengolahan madu bubuk seringkali memerlukan penyesuaian dalam teknologi yang digunakan. Proses yang efisien pada skala laboratorium atau pilot mungkin tidak langsung dapat diterapkan pada skala industri. Yang ketiga, stabilitas dan penyimpanan produk. Madu bubuk perlu memiliki stabilitas yang baik selama penyimpanan untuk mencegah degradasi kualitas, seperti perubahan rasa, aroma, dan nutrisi. Meningkatkan skala produksi dapat mempengaruhi stabilitas produk, karena faktor-faktor seperti kelembaban, suhu, dan kondisi penyimpanan mungkin berbeda pada skala yang lebih besar. Yang keempat, investasi dan biaya produksi. Mengembangkan skala operasi ke tingkat industri membutuhkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusia. Biaya produksi juga cenderung meningkatkan seiring dengan skala yang lebih besar, termasuk biaya energi, bahan baku, dan logistik. Mengelola biaya ini sambil tetap menjaga harga produk yang kompetitif adalah salah satu kesulitan utama dalam scale up. Kemudian selanjutnya ada kesulitan utama lainnya, yaitu dalam regulasi dan kepatuhan. Dalam industri pengolahan makanan, termasuk madu bubuk, diatur oleh berbagai standar dan regulasi keamanan pangan. Pada skala yang lebih besar, memenuhi semua persyaratan regulasi dan standar kualitas bisa menjadi lebih kompleks dan membutuhkan sistem manajemen yang lebih canggih untuk memastikan kepatuhan. Kemudian distribusi dan rantai pasokan. Skala operasi yang lebih besar memerlukan sistem distribusi dan rantai pasokan yang efisien untuk memastikan produk mencapai pasar dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Ini termasuk ke dalam manajemen logistik yang lebih kompleks dan penanganan distribusi yang mungkin melibatkan berbagai wilayah geografis. Kemudian ada penerimaan pasar. Dalam penerimaan pasar, mengembangkan produk dari skala kecil ke skala industri memerlukan strategi pemasaran yang efektif. Meningkatkan skala produksi harus sejalan dengan peningkatan permintaan pasar. Tanpa strategi pemasaran yang efektif, ada resiko kelebihan produksi yang tidak dapat diserap oleh pasar. Kemudian untuk implikasi praktis, yang pertama peningkatan efisiensi produksi bisa dilakukan dengan mengadopsi teknologi otomatisasi dan peralatan canggih untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian pengoptimalan alur kerja dan tata letak pabrik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu nanti. Yang kedua ada manajemen kualitas yang lebih ketat. Mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang lebih rigor untuk memastikan bahwa produk tetap konsisten dengan standar yang ditetapkan. Kemudian peningkatan pengawasan dan pengujian kualitas di setiap tahap produksi untuk mencegah cacat produk. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengelolaan rantai pasokan dengan mengembangkan strategi rantai pasokan yang lebih efisien untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan tepat waktu, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk mengamankan pasokan bahan baku yang stabil. Dan yang terakhir bisa dilakukan dengan penyesuaian logistik. Penyesuaian logistik dilakukan dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pengemasan untuk mendukung volume produksi yang lebih besar. Kemudian optimalisasi distribusi dan pengiriman untuk mencapai pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya adalah implikasi potensial. Untuk implikasi potensial, yang pertama adalah ekspansi pasar, mana kemampuan untuk memenuhi permintaan yang lebih besar dan menjangkau pasar internasional, sehingga meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar. Kemudian meningkatkan diversifikasi produk dengan pengembangan varian baru yang dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya adalah efisiensi biaya.
Efisiensi biaya ini dapat dilakukan dengan skala ekonomi yang lebih besar, dapat mengurangi biaya produksi per unit, dan juga untuk meningkatkan margin keuntungan. Kemudian pengurangan limbah dan efisiensi energi melalui proses produksi yang lebih besar dan lebih terintegrasi. Aplikasi potensial yang ketiga adalah inovasi produk. Dapat dilakukan dengan investasi yang lebih besar dalam penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan inovasi produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang ada. Kemudian peningkatan daya saing melalui pengembangan produk-produk unik yang memenuhi kebutuhan konsumen. Aplikasi yang terakhir adalah keberlanjutan, yaitu implement praktik produksi yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan bahan baku keberlanjutan dan pengurangan jejak karbon. Kemudian peningkatan citra perusahaan sebagai produsen yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selanjutnya adalah tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama yaitu kontrol kualitas. Menjaga kualitas produk yang konsisten dalam skala besar memerlukan sistem manajemen kualitas yang kompleks dan efisien. Kemudian meningkatkan frekuensi dan cakupan pengujian kualitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara cepat. Kemudian yang kedua yaitu investasi modal. Membutuhkan investasi awal yang besar untuk infrastruktur, peralatan, dan teknologi baru yang diperlukan untuk meningkatkan skala produksi. Kemudian mengelola risiko finansial yang terkait dengan peningkatan kapasitas produksi. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas logistik, di mana mengelola logistik dan distribusi yang lebih kompleks untuk memastikan produk sampai ke konsumen tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Kemudian mengatasi tantangan dalam penyimpanan dan pengangkutan produk yang sensitif terhadap kondisi lingkungan. Kemudian yang keempat adalah regulasi dan kepatuhan. Memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang lebih ketat terkait produksi, pengemasan, dan distribusi produk makanan. Kemudian mengatasi hambatan birokrasi dan peraturan yang berbeda di berbagai pasal internasional. Yang kelima adalah sumber manusia. Dan meningkatkan manajemen sumber daya manusia sesuai yang lebih luas risiko fluktuasi permintaan dan persaingan di pasar internasional. Yang ketujuh ada stabilitas produk yang dimana menjaga stabilitas dan bersimpang produk selama proses distribusi dan penyimpanan dalam skala besar dan teknologi mempertahankan kualitas produk lebih lama. Kesimpulannya, kesulitan dalam peningkatan skala operasional di industri pengolahan madu bubuk membawa tantangan yang signifikan, namun juga menawarkan banyak peluang. Implikasi praktis termasuk peningkatan efisiensi produksi, manajemen kualitas yang lebih ketat, dan pengelolaan rantai pasokan yang lebih efisien. Potensi yang ditawarkan meliputi ekspansi pasar, efisiensi biaya, inovasi produk, dan keberlanjutan. Tantangan utama yang perlu diatasi mencakup kontrol kualitas, investasi modal, kompleksitas logistik, regulasi dan kepatuhan, sumber daya manusia, risiko pasar, dan stabilitas produk. Menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat dapat membuka jalan bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.